pendakian terakhir di Gunung Tungtung. Gunung Tungtung, sebuah tempat yang jarang dikunjungi pendaki, menyimpan banyak cerita mistis. Namun, bagi 4 sahabat, Maria Vania, Natasha Wilona, Jirayut, dan Enzi Storia, kisah itu hanyalah mitos yang membumbui ketakutan orang-orang. Mereka memutuskan mendaki gunung itu sebagai tantangan baru. Cuaca cerah menyambut mereka di kaki gunung. Gelak tawa dan semangat menyelimuti langkah-langkah awal pendakian. Namun semuanya mulai berubah setelah melewati pos 3. Natasha tiba-tiba berhenti dan menatap ke semak-semak. Aku ngerasa ada yang ngeliatin kita, katanya pelan. Maria menanggapinya ringan. Jangan halu, Nat. Mungkin cuma perasaanmu. Namun malam di pos 5 mulai menunjukkan keanehan pertama. Saat mereka berkumpul di tenda dan bersiap tidur, Jirayut melirik jam tangannya. Jamku berhenti di 02.13. Padahal baru ganti baterai kemarin. Mereka semua mengecek jam masing-masing, semuanya juga berhenti di 2.13. Suasana mendadak hening. Tidak ada suara serangga. Tidak ada desir angin. Seolah hutan sedang menahan napas. Keesokan harinya, saat melanjutkan perjalanan, kabut tebal tiba-tiba turun. Tidak masuk akal, mengingat musim sedang panas. Dalam kabut itu, terdengar suara tawa anak kecil melengking, seperti mengejek. Dengar gak? Tanya Enzi pelan. Yang lain mengangguk. Pendaki lain mungkin, kata Jirayut, berusaha santai. Namun saat kabut menipis, tidak ada siapapun selain mereka. Anehnya, di tanah basah, tampak jejak kaki kecil menuju jurang. Menjelang malam, saat mereka berhenti untuk istirahat, Natasha menunjuk ke atas batu besar. Ada yang berdiri di sana. Mereka semua menoleh dan melihat sosok pendaki berjaket hitam. Dia menatap mereka. Maria menyalakan senter ke arahnya dan sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak. Keheningan menelan rasa penasaran mereka. Malam itu Jirayut hanya diam. Sebelum tidur, dia berkata, "Aku mimpi, kita cuma bertiga pas turun nanti." Malam terakhir di gunung, suasana menjadi semakin berat. Tengah malam, Enzi terbangun oleh bisikan di luar tenda. Pulang. Sebelum matahari naik, dia membangunkan yang lain. Lalu terdengar suara langkah kecil berlari mengelilingi tenda. Cepat. Seperti anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Namun saat mereka keluar dan memeriksa tanah sekitar, tidak ada satupun jejak kaki. Pagi harinya, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan ke puncak. Gunung ini terlalu aneh, terlalu sunyi. Dalam perjalanan turun, mereka menemukan sesuatu yang ganjil. Papan kayu usang bertuliskan, "Dilarang mendaki." Kawasan ini ditutup sejak 1993, setelah hilangnya 3 pendaki secara misterius. Papan ini, nggak ada waktu kita naik, kata Maria dengan wajah tegang. Mereka sampai di bawah dengan selamat, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat memeriksa foto-foto yang mereka ambil selama perjalanan, selalu ada satu sosok tambahan. Berdiri jauh di belakang mereka, menatap kamera. Like and subscribe.